Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada beberapa teman yang mengatakan bahwasannya Kiai Nawawi Al-Bantani, yaitu Syekh Nawawi Banten, itu mengatakan bahwasanya beliau mengisbat nasab keluarga Ba'alawi dalam kitab Uqudul Lujain. Jadi Syekh Nawawi Banten mengatakan mengisbat nasab keluarga Ba'alawi. Saya agak ketawa sebenarnya. Ketawa agak gimana ya lo? Kok pakai dasar kitab Uqudul Lujain gitu. Teman-teman ya, Uqudul Lujain itu adalah kitab yang menceritakan tentang kewajiban suami istri. Jadi ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, dan ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Itu ya kitab Uqudul Lujain itulah gitu. Artinya itu bukan kitab nasab, bukan kitab sejarah. Itu kitab muasyarah, kitab akhlak etika kita untuk berkeluarga. Seorang istri harus seperti apa, seorang suami harus seperti apa, kan begitu. Nah, di dalam kitab Uqudul Lujain memang beliau menyinggung keluarga Ba'alawi. Jadi begini, ketika beliau mengatakan qala sayyiduna gitu, di halaman kelima ya. Halaman kelima yang punya kitab Uqudul Lujain bisa dilihat itu. Jadi qala sayyiduna ay akramuna. Al-Habibu sayyiduna al-Habib. Ya, al-Habibu Habib maksudnya. Al-Habib itu ail mahbub. Jadi maksudnya gini, beliau itu menjelaskan kalimat Habib di dalam kitab yang beliau syarahi. Karena kitab Uqudul Lujain itu kan kitab matan yang disyarah oleh beliau, sehingga syarahnya bernama Uqudul Lujain. Nah, dalam kitab itu qala sayyiduna ay akramuna al-habibu ayil mahbub. Nah, Habib itu maksudnya adalah orang yang dicintai. Nah, al-mahbub Sayyidu Abdillah. Jadi al-Habib Abdullah bin Abdullah al-Haddad. Nah, itu. Nah, beliau menceritakan begini dalam kitab Uqudul Lujain itu. Fastilahu ba'dil bilad. Kalau nggak salah begitu. Istilah di dalam sebagian daerah. Beliau mengatakan begitu. Jadi istilah di sebagian daerah anna dzurriyyata Rasulillah, bahwasanya keturunan Rasulullah itu yuqalu lahu idza kana dzakaron yuqalu lahu habibun wa in kana unsan yuqalu laha hubaba atau hababa. Istilah di sebagian daerah atau di sebagian kota mengatakan bahwasannya keturunan Rasulullah itu kalau laki-laki dipanggil Habib, kalau dia perempuan itu dipanggil Hubabah atau dipanggil Hababah. Fastilahul aktsari, jadi istilah yang mayoritas yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Jadi kata beliau ya, istilah yang banyak mayoritas ulama ya menyebutnya kalau zuriat Nabi itu sayyid dan sayyidah kalau perempuan. Nah, jadi beliau itu menceritakan gelar Habib itu gitu. Gelar Habib itu ya digunakan oleh sebagian istilah digunakan untuk menunjukkan dia sebagai zuriat Nabi. Laki-laki dipanggil Habib, kalau perempuan dipanggil Hubabah. Tapi kan kalau di Indonesia kan kebalik, laki-lakinya Habib, perempuannya Syarifah. Seharusnya ya kalau Syarifah ya Syarif, ya kalau Habib ya Hababah atau Hubabah. Tapi dibalik oleh mereka kalau masih muda Syarifah, ya kalau sudah tua baru Hubabah. Sebenarnya istilah mungkin ya
istilah yang mereka buat sebenarnya. Tapi kalau dalam kitab ini, dalam kitab Uqudul Lijan itu ya kalau perempuannya Hubaba atau Hababa. Nah, apakah kalimat ini itu mengartikan bahwasannya Syekh Nawawi Banten mengisbat nasab keluarga Ba'alawi? Ya wallahualam ya, kalau pemahaman saya sih nggak bermakna isbat. Karena beliau hanya menceritakan di sebagian wilayah bergelar Habib dan Hababah, di mana mayoritasnya gelarnya adalah Sayyid, Sayyidah ya, atau ya kalau di Mesir ya Syarif, Syarifah, kan seperti itu ya. Kecuali kalau itu kitab nasab ya. Jadi kitab nasab atau kitab sejarah lah, sejarah nasab atau kitab nasab, maka mungkin bisa kita katakan itu isbat nasab. Contoh seperti ini, ketika Al-Janadi itu menceritakan bahwasannya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah yang turun ke keluarga Jadid. Nah, itu kan kitab sejarah, memang kitab sejarah biografi para ulama nasab baik muhaddis atau faqih yang ada di kota Yaman, di negara Yaman. Maka bisa dikatakan itu isbat nasab, mengisbat memang menetapkan, atau dikatakan menceritakan ada nasab seorang ulama yang sambung kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah gitu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena pada abad ke-10 yaitu Muhammad Al-Madani As-Samarqandi di dalam kitab Tuhfatul Thalib itu beliau menceritakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Nah, ya bernama Abdullah. Dari mana beliau mengatakan bernama Abdullah ini? Berdasarkan taklik, berdasarkan beberapa catatan pinggir yang ada di dalam kitab, contoh Al-Janadi, Ibnu Samurah, Abdurrahman Al-Lahdal itu ya, dan beberapa ulama yang lain beliau sebut dalam kitabnya mereka. Mereka ini ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kalau memang ketika merujuk kepada yang dibuat rujukan ini, ya, yang dibuat rujukan ini memang ahli sejarah. Nah, sehingga pernah saya sampaikan di video sebelumnya, ya kalau dalam menurut ahli nasab di abad ke-10. Nah, kan sebagaimana yang saya sampaikan itu. Kenapa? Karena kitab Tuhfatul Thalib itu adalah seorang ahli nasab ya. Ahli nasab memang yang sudah diakui sebagai ahli nasab di abad ke-10 ngarang kitab Tuhfatul Thalib. Nah, disitulah muncul nama Abdullah. Berdasarkan mana? Berdasarkan kepada kitab Al-Janadi As-Suluk. Nah, memang di situ ada nama Abdullah, meskipun ya ada perbedaan pendapat. Ada yang masih sepotong-sepotong, bahwasanya ada yang mengatakan Abdullah menjadi Ubaidillah itu karena tawadu dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau seperti itu, karena memang dia ahli nasab, ahli sejarah, bisa dikatakan isbat nasab. Tapi kalau pernyataan Syekh Nawawi Banten, karena beliau itu menyebutnya di dalam kitab Uqudul Lijan, masalah percintaan, masalah etika berkeluarga, bukan dalam kitab sejarah, bukan dalam kitab nasab, ya saya kira itu bukan isbat nasab, hanya menceritakan di sebagian tempat ada yang pakai nama Habib atau Hubaba. Jadi kan kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.